masalah yang kalau diskusi itu latihan lah. Kalau diskusi itu ingin menang, contoh saya beberapa kali debat dengan orang Syiah. Ada yang Syiah? Nggak ada. Kalau ada, saya gak mau cerita karena ukhuwah. Boleh saya cerita debat dengan Syiah? Kalau mau diskusi itu, diskusi ini seperti perang. Artinya apa? Kalau kita ini mau perang, maka kita harus tahu posisi peperangan di mana. Kemudian serangan kemungkinan dari mana, pertahannya dari mana. Harus seperti itu. Berdebat juga begitu. Kira-kira nanti yang dibahas apa? Dan itu harus dikuasai. Kalau gak dikuasai jangan debat. Dan memang latihan kita, debat itu latihan, perlu latihan. Jadi memang ada caranya. Dan cara debat yang paling baik kalau cuma untuk menang adalah menyalahkan. Kalaupun ditanya, jawabannya nanti berupa pertanyaan. Itu kalau ingin menang. Kalau menjawab, kita ini kewalahan. Contoh, kamu misalnya ditanya, mau kemana? Mau ke pasar. Pasti tanya lagi, ada perlu apa? Belanja. Pasti tanya lagi, belanja apa? Tanya terus kalau kita jawab. Oh, belanja makanan. Loh, untuk siapa? Ada tamu. Tanya lagi, dari mana tamunya? Ada perlu apa? Terus begitu. Jadi kalau dialog itu kita hanya menjawab, ditanya terus. Tapi kalau jawaban kita berupa pertanyaan akan memotong dia. Perlu apa kamu tanya gitu? Ya gak ada perlunya. Ya sudah, gak usah tanya kalau gitu. Itu kalau cuma menang-menangan ya. Itu namanya menang-menangan. Kalau debat menang-menangan ya begitu. Tapi kalau debat itu gak boleh menang-menangan. Harus untuk menjelaskan kebenaran. Dan itu harus dikuasai. Dalil kita kuasai, dalilnya pihak lawan kita kuasai, dan syubhatnya kita kuasai. Contoh, saya pernah debat dengan Syiah di YIN Jember. Ini belum masuk YouTube, tahun 2015. Makanya saya ceritakan. Kalau yang sudah masuk di YouTube, lihat aja langsung. Setelah debat berjalan 1 jam, yang Syiah ini 2 orang. Alumni KUM semua, satunya 9 tahun di Iran, satunya 8 tahun. Saya sendirian di kampus. Yang menjadi moderator, wakil rektor. Saya sendirian. Dapat 1 jam, yang satunya gak bisa bicara. Karena terbawa emosi, gak bisa bicara. Orang debat itu jangan sampai emosi. Harus santai. Karena kalau emosi, nanti pikiran gak terkendali dan gak bisa berpikir. Dan walaupun benar, kesan pada orang-orang, orang yang emosi itu kalah kalau berdebat. Tapi kalau orang yang santai, kesannya itu hebat ini bagi orang yang nggak ngerti persoalan. Loh, kenapa? Itu cuma dihadapi dengan senyum-senyum itu. Itu cara debat ya. Jangan, harus mampu mengendalikan emosi. Nah, yang 1 orang ini yang dari Jakarta terlalu emosi, gak bisa ngomong. Akhirnya yang dari Malang itu yang ngomong terus. Dapat 1 jam, yang dari Malang ini gertak pada saya. Ustadz, apa? Gimana kalau dialog ini gak pakai moderator? Kita langsung aja, katanya. Ini kan gertak namanya. Ini gertak. Loh, saya gertak balik. Loh, bagi saya gak apa-apa gak pakai moderator. Tapi dari tadi kan kamu kewalahan, padahal pakai moderator. Kira-kira kalau gak pakai gimana? Dan sepertinya kalau gak pakai, kamu tambah berat menghadapi gitu. Ya apa? Pakai moderator apa enggak? Ya pakai dah, katanya. Nah, ini namanya kalah apa ya? Ini kalah
Kalah gertak namanya. Digertak-gertak juga, tapi gertakannya itu harus santai gitu. Kamu mau debat apa tadi yang bilang nggak pakai moderator? Lalu kata dia, melihat Allah di akhirat. Lah kenapa? Kan memang beda antara Syiah dengan Ahlus Sunnah. Kamu gak beriman Allah dilihat di akhirat, kami beriman. Apanya yang mau debatkan? Nah terus kata dia, apa dalilnya? Loh saya yang tanya, kan kamu yang berpendapat. Kamu yang ngajak, dalilnya kamu Allah gak bisa dilihat itu apa? Akhirnya kata dia ayat Al-Quran, kisah Nabi Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Tuhan, Musa berkata, Tuhan perlihatkan engkau kepadaku, aku akan melihatmu. Qala lan tarani, Tuhan berfirman, kamu tak akan melihatku. Berarti Allah kan gak bisa dilihat. Berdasarkan ayat ini di dalam kitab-kitab tauhid sudah ada. Lalu kita terangkan, justru ayat ini menjadi dalil Allah bisa dilihat. Loh kok bisa? Pertama, Nabi Musa minta melihat kepada Allah, minta melihat Allah. Seandainya Allah ini gak bisa dilihat, Nabi Musa gak akan minta. Mengapa? Karena ini persoalan tauhid. Gak mungkin seorang nabi itu bodoh masalah tauhid, lalu kamu yang lebih pintar dari beliau. Masa pintar kamu dari Nabi Musa? Nabi Musa ini nabi ulul azmi, gak bisa disamakan dengan orang biasa. Ini nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini ada terusannya, walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihatlah gunung itu. Kalau gunung itu bertahan pada tempatnya, maka kamu akan melihatku. Nah, akan melihatku berarti bisa dilihat. Cuma gunung itu gak bertahan, oleh Allah dihancurkan. Lalu Nabi Musa pingsan. Seandainya gunung itu dibuat bertahan oleh Allah, kan terserah kehendak Allah, berarti Allah bisa dilihat. Karenanya kata para ulama, dalil kedua Allah bisa dilihat dari ayat ini. Melihat Allah di dalam ayat ini digantungkan pada perkara yang jaiz, pada perkara yang mungkin, yaitu bertahannya gunung. Berarti melihat Allah itu perkara yang mungkin berdasarkan ayat ini. Gimana kalau dibalik dalil kamu oleh saya? Kamu cara menjawab saya gimana? Ya gak bisa. Ya makanya kamu harus pakai moderator. Cara apa namanya? Cara menghadapi, cara debat ya seperti itu memang. Dan harus dihadapi. Siapapun, kelompok-kelompok aliran yang menyimpang harus dihadapi. Orang liberal, orang Syiah kok harus dihadapi. Kalau enggak nanti orang awam menyangka mereka ini benar. Kalau orang awam menyangka mereka benar, buktinya ustadz-ustadz saya gak mampu menghadapi mereka. Jangan-jangan mereka benar. Gak bisa begitu. Kebenaran itu pasti menang. Kebenaran itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini cara contoh ya, cara dialog. Ya kalau ingin pandai diskusi, mulazamah dengan saya 2 bulan. Saya ajari, ya tinggal di rumah saya, nanti kalau saya ceramah kemana, ikut saya, dengarkan ceramah saya, nanti sudah bisa insya Allah. Atau YouTube saya, YouTube yang ada saya itu dengarkan semua. Untuk caranya kan banyak teori-teori itu, karena itu memang teori.